Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. 5 menit bersama dengan firman pagi ini, saya menyapa Anda. Kiranya firman Allah menjadi kekuatan iman dalam menjalani kehidupan ini di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, beri kami hati yang jujur, karena kami tahu kejujuran itu langka. Tetapi bersama dengan Engkau, kami akan bisa berlaku jujur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah jujur itu hebat, ya. Jujur itu hebat. Kalau jujur itu berarti tidak berbohong, tidak berdusta, tidak mengatakan yang curang, mengatakan apa yang sebenarnya, atau mengatakan hanya kebenaran saja, dan dia hidup tulus hati dan tidak curang. Itulah kira-kira definisi jujur. Nah, dalam Alkitab kita akan belajar dulu dalam Amsal 11 ayat 3, 6, dan 11. Orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Haleluya. Jadi, yang pertama dikatakan orang jujur itu hebat. Karena apa? Orang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Satu kali seorang CEO akan pensiun dan dia memberikan bibit kepada semua calon-calon CEO-nya yang akan menggantikan posisinya. Lalu dikasih bibit kepada setiap orang supaya mereka menanam bibit itu dengan baik-baik. Lalu kemudian 3 bulan kemudian supaya dibawa. Nah, pendek cerita, setelah 3 bulan, katakan saja si Ameng sedang mengalami frustrasi. Karena apa? Bibit yang ditanamnya itu membusuk dan tidak membuat sesuatu atau menjadi tumbuh. Sementara semua teman-temannya bercerita bahwa benih mereka sangat subur, sangat hebat, dan luar biasa benih itu, katanya. Lalu setelah 3 bulan, dia berkata kepada istrinya, "Mah, aku tidak akan membawa pot ini karena aku malu." Sementara istrinya berkata, "Pak, tidak apa, katakan saja apa adanya. Anda tidak akan harus Anda mempertanggungjawabkannya di hadapan pimpinan Anda. Jadi apapun hasilnya, yang penting Anda sudah mengatakan apa yang sebenarnya." Nah, setelah mereka mengalami pertemuan yang begitu, setelah diadakan meeting tersebut, apa yang terjadi bahwa semua mereka membawa hasil terkecuali si Ameng. Dia tidak bisa menunjukkan hasil yang begitu luar biasa. Sementara yang lain menunjukkan tumbuh-tumbuhannya yang begitu hebat, begitu luar biasa tumbuhnya, karena mereka pupuk, mereka pelihara, mereka jaga. Dan kemudian semua diteliti, dan kemudian dia tiba pada si Ameng dan berkata, "Meng, coba kamu cerita bagaimana kamu sehingga kamu tidak berhasil." Lalu dia cerita dari awal sampai akhir bagaimana dia berbuat, bagaimana dia memelihara, tapi kenyataan pupuknya, kenyataan bibitnya tidak bisa bertumbuh. Dan itu juga dirawatnya selama berapa waktu sampai hari H dalam pertemuan itu. Dan lalu si CEO itu mengatakan, "Selamat kepada Anda, Andalah CEO baru yang membuat semua orang, teman-temannya menjadi heran." Karena CEO itu berkata, "Aku telah merebus benih ini sehingga tidak akan ada yang tumbuh." Jadi kalau Anda membuat tumbuh-tumbuhan itu
bertumbuh, Anda berarti sudah menggantinya dengan yang lain. Semua tertunduk malu. Jadi dalam hidup itu, jujur itu hebat. Jangan takut untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sekalipun itu mengecewakan Anda mungkin, ataupun sekali itu tidak enak, tapi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Haleluya. Jujur itu hebat. Jadilah seperti si Ameng ini, sehingga bagaimanapun hasil dari apa perbuatannya, tetapi dia telah mengatakan ya di atas ya, tidak di atas dia. Dia telah mengatakan kebenaran dan dia telah melihara benih itu sekalipun tidak bertumbuh. Tetapi kejujuran itu membuat dia hebat. Kejujuran itu menghantar dia ke pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan di mana dia ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kiranya kita menjadi orang-orang yang jujur. Orang jujur itu hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan kami percaya Tuhan senantiasa menyatakan kehebatanmu dalam orang-orang jujur. Dalam nama Yesus, orang-orang tidak jujur, Engkau akan runtuhkan, Engkau akan hancurkan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang jujur. Orang jujur itu hebat. Dunia sedang langka dengan orang-orang jujur. Tapi kalau engkau jujur, Tuhan akan memberkati. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas di pagi ini. Semoga Tuhan memberkati kita, menyertai kita di hari ini, dan perjalanan kita dibuatnya berhasil. Amin.